Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengungkap fakta lain tentang Wali Songo. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban dan Demak di Jawa Timur, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni Tsanah, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Namun tahukah Anda bahwa Wali Sanga ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Wali Sanga sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi. Analognya semacam Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat ini. Istilah Wali Sanga sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi, yaitu asal-usul bahasa, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang kepercayaan, khusus, dan dekat. Dan kata sanga yang berasal dari bahasa Pali sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Sanga yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Sanga. Lantas, apakah Wali Sanga itu terdiri dari 9 orang? Tentu ini juga hal yang keliru. Ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Sanga, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam serat suluk Wali Sana yang berbentuk tembang Asmarandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana, yaitu sebutan untuk Wali Songo, itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babah Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babah Cirebon disebutkan bahwa Wali Sanga juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan 9 orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babah Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Maja Agung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang dimaksud dalam perkumpulan orang-orang suci yang bernama Wali Songo. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh penganut Sufisme, yakni meliputi 9 tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Wali Kutub,
yakni pemimpin para wali di alam semesta. Yang kedua, wali Aimah, yakni pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya ketika ia wafat. Wali Autad, yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin. Wali Abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Wali Nukabah, yakni wali penjaga hukum syariat. Wali Nujabah, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Wali Hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Wali Rajabiyun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang terakhir wali Katam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah yaitu unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah yaitu menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sofistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasanga yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Songo ini dijuluki dengan gelar Suhunan, yang diambil dari kata suhun, kasuhun, nisuhun, yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut orang guru suci. Kemudian dalam perjalanan waktu, gelar Suhunan ini kemudian mengalami transliterasi menjadi Sunan. Kemudian Wali Songo masuk ke tanah Jawa saat ajaran Hindu Buddha masih dianut masyarakat. Dalam syiarnya, para wali sengaja tak ingin mengubah kebudayaan yang telah berlalu di kalangan masyarakat, namun justru menjadikannya sebagai media dakwah. Seperti yang dilakukan Raden Syahid atau Sunan Kalijaga yang melakukan dakwah dengan pendekatan kesenian wayang. Wayang purwa yang berasal dari ajaran Hindu diisi dengan ajaran Islam, seperti adanya jimat Kalimosodo yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa. Jimat atau pusaka tersebut digambarkan sebagai kalimat syahadat.